apabila sudah disegel mutlak oleh semesta ini, setelah menjalankan sholat monggo gumelar mencari ridho Allah, rezeki Allah yang Anda katakan tadi, jenengan katakan adalah menjemput rezeki. Terus keanehan-keanehan seperti kok cerdas banget, keanehan-keanehan yang ke arah filosof kayak gini digabungkan dengan spiritual. Kekuatan spiritual jenengan dulu itu bisa membuat apa tanpa susah-susah. Terus ya contoh ada orang masuk mau mencuri tidak bisa keluar. Contoh itu kan karena penggabungan filsafat, keanalogi spiritual yang didukung juga dengan keagamaan, yaitu. Dan ketika kita sudah merasakan nikmat Allah, ridhonya Allah, maka semua alam itu seakan-akan menjaga kita. Menjaga kita. Apa yang diberikan Allah kepada kita, Allah yang akan menjaga. Jadi perbedaan antara manusia yang hatinya kepada Allah dengan orang yang melakukan yang berbeda dengan jalan di luar Allah itu akan kelihatan. Kelihatan. Anda belum bisa menjalankan kayak gitu. Kan ada hukum alam yang bersifat itu getaran, yang menimbulkan frekuensi yang dikatakan adalah vibrasi batin dan vibrasi lahiriah. Semua alam adalah bergetar. Dan getaran inilah apabila ke frekuensi yang tepat, alam frekuensi itu getaran. Karena semesta ini sudah nyegel gumelaro di muka bumi Allah setelah menjalankan sholat. Ini kan satu getaran, tatkala frekuensi kita itu nyambung. Hidup kita kan semuanya akhirnya mudah. Yang tadi jenengan aturaken menyatu dengan alam itu lebih indah dibandingkan menyatu tidak memfrekuensikan dengan getaran alam. Dan ada hukum alam yang bersifat itu tarik-menarik. Contoh, saya orang sekarang sih Mbah, saya berdoa, ya Allah, saya minta kaya. Tapi hati saya itu takut miskin. Bagaimana pendapat jenengan dalam hukum tarik-menarik ini? Minta kaya tapi hati ini takut miskin. Itu kan berbeda lisan dengan hati. Jelas tidak, getaran itu tidak akan menyambung. Yang menyambung semesta adalah getaran. Yang punya frekuensi adalah realita yang direalisasikan akhirnya. Getaran itu menyatu. Maka manusia itu sini dan di sini harus sama. Mata melihat, ini juga harus merasakan. Jadi nanti getaran itu akan menyatu. Ketika getaran ini menyatu, maka Allah pun akan meridhoinya. Menyatu dengan semesta, maka karena semesta ini adalah kekuasaannya Allah. Semesta adalah kekuasaan Allah dan semesta ini sudah diletterlekan oleh Allah. Bukan stempel, memang sudah disegel, dikunci. Boleh jenengan mengatakan kunci. Kalau orang sekarang segel, letterlek, gelek, sapa nandur bakal ngunduh. Kalau sefrekuensi akan kayak gitu. Kalau tidak sefrekuensi, walaupun toh ngunduh, ini ada bahasa tongkrongan kami biasanya kayak gini, Mbak. Ada intern dan ada yang internal dan eksternal. Intern adalah perilaku yang saya sembunyikan, sebenarnya saya busuk. Eksternalnya saya berbuat baik. Kayak gitu. Ini kan jadi memori. Memori itu simpanan. Ya, akan menyimpan yang di situ. Berarti sebenarnya kita ini
Jadi orang itu seperti kata dulu itu penjilat. Oh, penjilat. Jadi artinya kita tidak menjilat diri sendiri. Iya, menjilat diri kita sendiri. Kita mengkhianati diri, mengkhianati hati kita. Lesan kita berkata A, hati kita berkata. Oh, sebenarnya diri itu di mana? Kalau kayak gini. Diri itu ya sebenar-benarnya diri ini di mana? Ini kita masuk ke tasawuf. Ya. Dari filosof ke spiritual, religi, tasawuf. Sebenarnya diri itu tadi mengkhianati diri kita sendiri. Sebenarnya diri yang mengkhianati Tuhan itu sendiri. Oh, diri adalah itu ya. Iya. Oh, ya. Mengkhianati Tuhan, Allah. Mengkhianati Allah itu. Terus ada memori akhirnya. Lahiriah mengkhianati diri. Akhirnya memori yang tangan kita saksinya menyimpan darah saya. Yang menyimpan adalah darah saya. Lalu saya mati dalam keadaan memori internal, memori dalam diri. Ini ke anak enggak? Memori ini ke anak enggak? Saya bertanya kepada apakah anak itu bukan, kalau bahasa sekarang biologisnya? Biologis, iya, biologisnya. Biologisnya, iya. Ya akan menurunnya. Terus anak itu menyelesaikan yang intern ini. Sudah menanggung ke pengkhianatan. Pengkhianatan itu. Dan kalau anak ini tidak, dia akan mengembang kebusukan itu sendiri. Kalau anak itu bisa menyelesaikan, berarti yang intern pada saya hilang. Tapi kalau anak ini tidak bisa menyelesaikannya, maka anak itu akan meneruskan anaknya kembali sampai ada yang bisa membersihkan. Ini ke religi lagi. Berarti leluhur kalau punya anak soleh itu bahagia. Bahagia. Jadi hukum tentang tarik menarik dalam frekuensi yang tidak menyambung. Seperti halnya saya minta uang, saya minta kebahagiaan, tapi di sini takut tidak bahagia. Respon semesta adalah frekuensi, vibrasi dalam batinnya. Maka semesta ini tidak akan merespek pada saya tentang kebahagiaan itu. Karena semesta ini adalah Al-Quran yang tanpa tertulis kereliginya. Ya. Jadi bacalah Iqra. Membaca. Yang artinya membaca apa yang ada di alam semesta. Maka ayat yang diturunkan adalah agar umat Rasulullah itu membaca semua apa yang ada di hadapanmu, apa yang akan ke depan harus dibaca. Di ke depan bukan berarti kita mendahului Allah, tapi Allah sudah memberikan, bacalah. Oh iya. Bacalah. Jadi itu bukan untuk Rasul, tapi untuk semua umatnya. Bacalah. Bacalah. Semua umatnya harus pandai membaca. Bahkan membaca teman sendiri pun harus bisa membaca. Ini ada titik yang akhirnya membaca teman. Harus bisa membaca. Kayak gini, untuk membaca teman, seringkali saya suguhkan uang. Kalau saya suguhkan uang, contohnya, udah, kok di situ itu begini. Ya contoh, membaca teman. Dalam artian, kita duduk bersama. Seandainya ini tidak satu frekuensi dengan Allah, dia akan menjadi pengkhianat kita. Dan dia bisa menjadi orang yang akan menjelekkan ajaran-ajaran kita. Itu berbahaya. Karena tidak satu frekuensi. Jenengan langsung cerdas ini ya. Langsung ke milenial kayak gini loh. Memang orang-orang yang minallah itu ya kayak gitu, langsung cerdas. Langsung cerdas, bisa merealisasi kekuatan semesta yang bersifat saling tarik menarik. Yang saya tarik adalah kebahagiaan, tapi batin takut miskin. Lebih baik hati itu merasa kaya, mulut takut miskin kayak gitu ya. Aku tahu dimiskin, walaupun tos ini sebenarnya lebar, saya udah kaya.
saya kaya, saya kaya, saya kaya. Cukup merasakan tatkala mau tidur, tarik nafas karena Allah. Semua karena Oh, karena Allah, ya ini ada ajaran kuno berarti ya. Tarik nafas, Alhamdulillah Allah sangat sayang menyayangi saya. Alhamdulillah Allah sudah memberikan kekayaan pada saya, memberikan kesehatan pada saya. Tidur dalam posisi bahagia karena Allah tidak akan memberikan yang luar biasa, memberikan kepandian milik Allah kepandian milik Allah kepada. Dan itu akan berkembang. Pada waktu tidur adalah pengembangan diri. Oh, kayak gitu. Bangun tidur cerdas karena diri itu tatkala tidak dioperasikan dengan badan ini, tidak dioperasikan ke duniawi, dioperasikan kepada Allah, maka bangun tidur kita akan merasa cerdas. Itulah mencerdaskan diri, memvibrasikan batin supaya satu frekuensi dengan semesta. Kerja semesta itu tidak pakai logika. Kalau 1 tambah 1 secara logika ada 2, tapi dalam vibrasi batin 1 tambah 1 bisa kosong, karena 1 tambah 1 mati kabeh. Wani podo wani ini kan orang Jawa, podo wani ini bakal mati kabeh kan? Bisa hidup satu, cukup bisa hidup satu. Iya. Iya. Ya hanya itu saja mungkin. Sebenarnya masih banyak, saya kangen dengan leluhur-leluhur yang bijak. Saya juga harus ini muter-muter bahasa dulu ya. Satu kalimat ini, Mbak. Dalam hadis ini kan, apa yang maktub yang termaktub dalam satu hadis, relatifnya itu cara pandangnya kan masing-masing. Dalam pandangan realisasi filosof, ahli kiblat adalah orang yang ahli ibadah, takut dengan Allah, takut pada Allah, tapi dia bisa melakukan sesuatu di luar pemikirannya, bukan karena urusan duniawi. Iya. Terus jenengan itu terbesit tentang dosa-dosa. Harus ya. Tidak berarti sudah ke posisi itu dosa dianggap remeh. Tidak. Karena ini ada ahli kiblat yang nantinya berkumpul juga dengan ahli pendusta, ahli maksiat, ahli nar. Kan kata sendiri. Lah tadi jenengan harus bisa membaca teman pun harus bisa. Dan satu pelajaran penting malam ini kita bertemu dengan jenengan, bisa ngariung, bisa ngumpul walaupun tidak sambil ngelinting. Satu pemahaman, diri adalah jangan dikhianati dengan realisasi lahiriah yang realisasikan dengan keyakinan batin. Dan tatkala diri kepingin cerdas, tatkala mau tidur, karena semesta tidak kerja melalui logika pikir, kerjanya pakai tidak non logika. Tatkala mau tidur, tarik nafas dengan Allah Maha Penyayang. Alhamdulillah Allah menyayangi saya. Allah Maha Kaya. Alhamdulillah saya dibikin kaya. Allah Maha Pemaaf. Alhamdulillah saya dimaafkan. Terus dan bangun tidur cerdas, longgar, dan seterusnya. Ada kata kayak gini, Mbak. Orang belajar tasawuf, orang belajar hikmah, orang belajar filosof, orang belajar religi. Supaya jadi waliullah itu pendapat nabrak alam enggak? Ya menabrak alam. Susah enggak kalau kayak gini? Itu yang dalam hadis itu masuk. Oh, hadis ini masuk juga. Dalam Anda tadi mengatakan
ada sekelompok manusia yang ahli ibadah tapi masuk dalam kelompok. Ya, karena keinginan Iya, realitanya akal kayak gitu. Bahkan sampai tidur pun dia berpikiran saya harus jadi waliullah. Itu tidak boleh karena waliullah adalah kehendak Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini logis sekali. Nabrak alam tidak akan bahagia, kayak gitu ya. Walaupun toh nabrak alam, ada realita kayak gini, Pak. Selalu nabrak syariat, nabrak alam. Tapi memfokus pada pemilik alam, pengatur alam. Karena Allah saja, tapi berperilakunya khawariqul ngadat. Dari dulu ada. Ayo tetap ada. Sekarang ada. Banyak, tapi gemblung-gemblungan. Anu itu gemblung temenan, bukan khawariq temenanan. Seperti itu tetap generasi tetap ada terus. Oh, generasi tetap ada. Ya, alhamdulillah. Matur nuwun. Kapan-kapan kula nggih pengen pinanggih malih. Ya, enak kita obrolan leluhur untuk mencerdaskan kami-kami juga. Sama-sama nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku banget ya. Ya, kita dapat banyak poin. Kita banyak sekali poin. Ngejowantah adalah yang batin adalah realisasi hak. Dijowantahkan itu memang butuh membangun. Kalau terbangunnya vibrasi getaran ini sefrekuensi dengan letterlek segel semesta, kita bicara hukum semesta, bukan hukum alam, karena semesta itu meliputi banyak sekali alam. Hukum semesta sudah meletterlekan segel tersebut. Lalu diejawantahkan tatkala sulit untuk mengejawantahkan. Poin pertama adalah kerja semesta tidak memakai logika, melainkan memakai getaran frekuensi dalam realita batin kita. Bahwasane mayyamal mithqala dzarratin khairan yarah sapun nandur bakal ngunduh, itu sudah diletterlekan. Yang kedua poinnya, mengkhianati lahiriahnya tidak sama. Selalu berpikir realisasi kepada visual lahir saja, batinnya ternyata realisasinya beda, samanya mengkhianati diri. Diri adalah harus berkomit kepada ya Allah semesta. Menyatu dengan semesta, maka kenikmatan. Poin yang ketiga ini, karena alam bekerjanya, semesta bekerja tanpa logika, tatkala mau tidur longgarkan dada kita, batin kita dengan merasakan Allah Maha Penyayang. Alhamdulillah, Allah sangat menyayangi saya. Allah Maha Kaya. Alhamdulillah, Allah sudah memberi kekayaan saya. Terus. Akhirnya terbentuklah bangunan-bangunan kokoh batinnya, visual lahiriah ngejowantai kepada lahiriah, nyewiji akan kecerdasan lahiriah dan kecerdasan batiniah antara keagamaan, filsafat, fakta biru ya ulil albab adalah ilmu-ilmu ke membaca, lalu ke spiritual, ke religi, ke tasawuf. Akhirnya di era Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani dikemas oleh beliau tentang ilmu-ilmu seperti itu, dan beliau mengarang kitab-kitabnya, pengemasan, penggabungan yang seperti itu. Yang poin berikutnya di situ itu apa tadi ya, tidak boleh pengemasan dijalani karena ada keminatan
urusan duniawi saja, kepengen jadi wali, harus jadi wali penak ya, orang ini tersuhur, termasyhur, itu pun termasuk kelebu dalam satu hadis yang tadi yang dimaktufkan satu hadis ini. Hadis semuanya juga sudah disepakati oleh letterlek yang semesta ini sudah menyegel itu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat 3R channel global, insyaallah kita lanjutkan pada konten yang berikutnya yang di hadis ke-39. Mudah-mudahan kita dalam videonya naungannya keselamatan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia akhirat. Negeri ini damai, negeri ini bahagia, negeri ini merdeka. Rahmatan lil alaminnya Rasulullah, rahmatnya Allah, berkah dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, syafi wal widri wa adada kalimat amatil mubarakah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim, hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.